ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 28 Agustus 2024 nomor 3 garis miring Akta PIT PK garis miring 2024 garis miring PN Cirebon garis miring CBN Jungto nomor 4 garis miring PIT B garis miring 2017 garis miring PN CBN. Jaksa penuntut umum akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atas permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam memberikan jawaban atau tanggapan ini, jaksa penuntut umum menyampaikan dengan susunan sistematika sebagai berikut. Romawi 1, pendahuluan. Romawi 2, tanggapan atau jawaban. A. Dalam permohonan peninjauan kembali tidak diketemukan keadaan baru atau novum. B. Tidak terpenuhi atau alasan untuk menyatakan dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan satu dengan yang lain. C. Putusan tidak ternyata adanya alasan kekhilafan hakim atau terdapat suatu kekeliruan. D. Gerasi yang dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali. E. Pengajuan gerasi terpidana atau permohon peninjauan kembali. Romawi 3, penutup. Kesimpulan. Romawi 1, pendahuluan. Yang mulia Majelis Hakim peninjauan kembali yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara peninjauan kembali atas nama pemohon Sudirman bin Suratno menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali yang telah memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali ini. Upaya untuk menegakkan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ulangi, upaya untuk menegakkan hukum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, terutama terhadap perkara-perkara pidana yang terdapat saksi mahkota dalam perkara pembunuhan dan persetubuhan yang menarik perhatian masyarakat Cirebon pada waktu itu. Beberapa hal yang dicermati jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara yaitu terpenuhinya kelengkapan alat bukti, karakteristik pembuktian, menghadirkan saksi mahkota, dan rangkaian bukti yang saling bersesuaian. Sehingga jaksa penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Cirebon. Pemohon peninjauan kembali merupakan terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 194 garis miring PIT garis miring 2017 garis miring PTBDK putusan Pengadilan Cirebon nomor 4 PIT B garis miring 2017 PNCBN tanggal 26 Mei 2017 yang secara hukum telah berkekuatan hukum tetap. Dan pada saat ini pemohon peninjauan kembali telah dieksekusi serta menjalani masa pemindahan atau terpidana di lembaga pemasyarakatan. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dilakukan atas dasar sebagaimana dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu 1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. 2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagian dasar dan alasan putusan dinyatakan satu dengan yang lain. 3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, bahwa menurut M. Yahya dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, edisi kedua penerbit Sinar Grafika tahun 2002 pada halaman 619, menyatakan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat, antara lain 1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan atau dikemukakan pada waktu sidang berlangsung dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Atau 2. Keadaan baru itu jika ditemukan atau diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak terima. Atau 3. Dapat dijadikan alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain itu pula menurut Osman Simajuntak dalam bukunya Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum terbit tahun 94 pada halaman 221 mengemukakan bahwa keadaan baru yang mempunyai arti yuridis atau bersifat yuridis dan novum di sini hanya dimaksudkan suatu fakta
yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa, yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan sebagainya. Sehingga bila merujuk pada pengertian keadaan baru sebagaimana kami menguraikan di atas, maka persyaratan bukti baru tersebut nyata-nyata harus menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya atau belum pernah terungkap atau diungkap. Dilanjutkan. 8. Majelis hakim melakukan kekhilafan karena menyatakan perkara aku adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Hanya saksi yang berita acara penyumpahan dalam penyidikannya tidak dilampirkan dalam berkas perkara. Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali tersebut tidak berdasar karena berita acara sumpah terhadap saksi Aib dan saksi Dede Riswanto telah terlampir dalam berkas perkara aku. Bahwa penuntut umum telah memanggil secara sah dan patut terhadap saksi Aib dan saksi Dede Riswanto, tetapi para saksi tersebut tidak hadir di persidangan. Kemudian penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk keterangan saksi Aib dan saksi Dede Riswanto dibacakan di persidangan, mengingat keterangan saksi-saksi tersebut pada tahap penyidikan telah dilakukan penyumpahan. Atas dasar pasal 162 ayat 2 KUHP, majelis hakim telah menawarkan kepada penasihat hukum dan terdakwa terkait permohonan penuntut umum tersebut. Penasihat hukum dan terdakwa tidak keberatan bahwa dalil pemohon peninjauan kembali tersebut tidak beralasan secara hukum. 9. Putusan majelis hakim sesat fakta atau dwelling fact dan sesat hukum yang menyebabkan error in persona akibat penyelidikan ilegal dan penyidikannya tanpa SCI atau Scientific Crime Investigation. Bahwa pemohon peninjauan kembali mempermasalahkan putusan majelis hakim sesat fakta dan sesat hukum sehingga berakibat error in persona, mengakibatkan penyelidikan ilegal adalah merupakan dalil dan alasan yang keliru, tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum. Hal tersebut disebabkan karena seluruh materi keberatan pemohon peninjauan kembali sebenarnya telah diberikan hak-haknya dan kesempatannya cukup melalui tim penasihat hukumnya masing-masing, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangan. Bahwa materi keberatan dan dalil-dalil yang disampaikan tersebut sebenarnya kami ingatkan kembali telah diuji di ruang lingkup pra-peradilan, sehingga putusan majelis hakim mengenai perbuatan pemohon peninjauan kembali tersebut telah diputus melakukan perbuatan yang didakwakan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam putusannya sesuai ketentuan pasal 184 Jungto pasal 185 ayat 4 dan ayat 6 KUHP. Bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan secara jelas, cermat, dan lengkap dalam putusan majelis hakim, maka sudah benar bahwa pemohon peninjauan kembali adalah pelakunya, sehingga tidak terjadi error in persona. Hal ini bisa dibuktikan bahwa ternyata pemohon peninjauan kembali adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah didakwakan. Pemohon peninjauan kembali sewaktu diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan pemohon peninjauan kembali dapat memberikan keterangan dengan baik dan lancar. Bahwa pemohon peninjauan kembali juga mempermasalahkan adanya pertentangan antara visum et repertum nomor 170 dan seterusnya yang diambil dari rekam medis hasil pemeriksaan korban M. Rizky Rudiana tanggal 27 Agustus 2016 dengan visum et repertum nomor per 77 dan seterusnya yang dihasilkan dari hasil autopsi tanggal 6 September 2016, di mana pada visum et repertum nomor 170 garing ver RSUD GJ dan seterusnya dan nomor 190 garis miring ver RSUD GJ dan seterusnya tersebut tidak disebutkan ada patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang. Sementara pada visum et repertum nomor ver 77 dan seterusnya terdapat patah tulang atap akibat trauma tumpul. Hal ini mengandung kecurigaan dan fakta yang tidak benar yang isinya dipaksakan sesuai keterangan tersangka. Bahwa terkait ini ternyata pemohon peninjauan kembali tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca suatu putusan pengadilan. Oleh karena sebenarnya terkait hasil visum et repertum nomor 170 garing ver RSUD GJ dan seterusnya, visum et repertum nomor ver 77 dan seterusnya, nomor 170 dan nomor 190 VRSUD dan seterusnya tersebut faktanya tidak terjadi pertentangan, akan tetapi justru saling melengkapi guna dijadikan dasar pembuktian perkara aku dan sudah dijadikan pertimbangan yang lengkap oleh majelis hakim dalam putusannya tersebut pada halaman 91 sampai dengan halaman 93 serta halaman 123 pada putusan peninjauan kembali terpidana Hadi dan kawan-kawan. Oleh karena itu, jika ternyata alasan-alasan maupun dalil pemohon peninjauan kembali tersebut diulangi kembali,
dan dijadikan alasan kembali adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah sangat keliru dan tidak tepat, karena tidak sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP untuk dijadikan dasar dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali perkara aku dan sudah seharusnya ditolak. 10. Putusan Majelis Hakim sesat fakta karena menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tanpa didukung oleh alat bukti dan pertimbangan hukum yang memadai. Bahwa dalil pemohon peninjauan kembali yang menyatakan Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak didukung alat bukti dan pertimbangan yang memadai yang hanya didasarkan pada pertimbangan putusan halaman 127 paragraf kedua dan pertimbangan putusan halaman 128 paragraf keempat. Dalam hal ini, ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh para tim penasihat hukum pemohon peninjauan kembali hanyalah membaca putusan sifatnya sepotong-potong dan tidak lengkap. Padahal pertimbangan Majelis Hakim dalam hal mempertimbangkan unsur khususnya perencanaan maupun unsur pokok terbuktinya pasal 340 KUHP tersebut tidak hanya mengandalkan keterangan pemohon peninjauan kembali semata. Akan tetapi, pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan pembunuhan berencana tersebut didasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan yang sesuai ketentuan pasal 184 KUHP dan didukung pula barang bukti yang diperoleh di persidangan. Bahwa ternyata tim penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tidak membaca secara teliti dan utuh terkait pertimbangan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yakni pada halaman 114 sampai dengan halaman 123 yang berkaitan dengan fakta hukum di persidangan tentang bagaimana adanya perencanaan, bagaimana adanya permufakatan termasuk cara melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali. Sedangkan pada halaman 124 sampai dengan halaman 128, Majelis Hakim cukup lengkap mempertimbangkan unsur perencanaan dengan cara membuktikan adanya tindakan-tindakan persiapan yang telah dilakukan oleh pemohon, sehingga Majelis Hakim menjadi yakin dan memutuskan pemohon peninjauan kembali adalah pelakunya, sehingga unsur pokoknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut justru yang sesat dan mengaburkan proses hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara aku yang telah dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali. Oleh karena itu, alasan-alasan pemohon peninjauan kembali yang mengutip sepotong-potong putusan digunakan untuk alasan dalam menafsirkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah keliru, tidak tepat, dan justru menyesatkan karena tidak sesuai pasal 263 ayat 2 KUHP sebagai dasar dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali perkara aku dan harus ditolak. 11. Putusan pengadilan didasari oleh sesat fakta, pelanggaran administrasi penyidikan dan dugaan rekayasa perkara. Bahwa berita acara penyidikan dan keterangan lokus delikti yang didasarkan hanya dari keterangan saksi Rudiana, saksi Suroto, saksi Supardi, saksi Suja, saksi Dodi Irwanto, dan saksi Gugun Gumelar kemudian telah dijadikan alasan dan dalil oleh pemohon peninjauan kembali bahwa putusan pengadilan tersebut didasari oleh sesat fakta, pelanggaran administrasi penyidikan, dan dugaan rekayasa perkara. Bahwa menurut termohon dalil dan materi alasan pemohon peninjauan kembali yang disampaikan oleh tim penasihat hukumnya tersebut hanya mempermasalahkan sah tidaknya proses penyidikan yang sudah pernah diberikan kesempatan kepada pemohon peninjauan kembali dalam materi pra-peradilan. Oleh sebab itu, dalil tersebut tidak perlu kami tanggapi dan harus ditolak karena tidak masuk alasan-alasan peninjauan kembali dalam perkara akuo. 12. Putusan pengadilan didasari oleh sesat fakta, dugaan rekayasa perkara lalu lintas menjadi perkara pembunuhan dan pemerkosaan. Bahwa menurut alasan pemohon peninjauan kembali tersebut dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/PIT/B/2017 PN Cirebon terdapat kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata khususnya dalam mencermati adanya fakta hukum kecelakaan lalu lintas yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Dr. Ihda Silva, saksi Wasnadi, orang tua korban Vina Dewi Arsita, saksi Rudiana, saksi Taufik, dan saksi Yudo. Bahwa dari keterangan para saksi tersebut, tim penasihat hukum pemohon peninjauan kembali telah menyampaikan sendiri dalam membaca dan mencermati pertimbangan hukum dalam keterangan saksi Dr. Ihda Silva, saksi Wasnadi, orang tua korban Vina Dewi Arsita, saksi Rudiana, saksi Taufik, dan saksi Yudo yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tanpa didasarkan dan didukung alat bukti lainnya.
Sehingga pemohon peninjauan kembali menyimpulkan terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sedangkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan alat bukti yang cukup dan didasarkan oleh keyakinan hakim yang telah terjadi adalah pemohon sebagai pelaku yang telah dapat dibuktikan dan telah pula diuji kebenarannya sampai dengan tingkat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa oleh karena itu sangatlah keliru jika pemohon peninjauan kembali mendalilkan terkait adanya peristiwa kecelakaan tunggal terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsita telah disimpulkan karena berdasarkan keterangan saksi Haryadi, keterangan saksi M. Ismail, dan keterangan saksi Purnomo yang akan diterangkan di persidangan peninjauan kembali, dan oleh karena itu haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1/27 KUHP junto pasal 184 junto pasal 185 KUHP. Sehingga kesimpulan dalil-dalil pemohon peninjauan kembali telah terjadi dugaan kuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsita adalah tidak rasional karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada kekhilafan hakim atau tidak terdapat suatu kekeliruan yang nyata yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. 13. Putusan Majelis Hakim Sesat Hukum karena Majelis Hakim tidak cermat memverifikasi berkas perkara yang dijadikan salah satu dasar menghukum terdakwa. Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali dalam dalilnya putusan Majelis Hakim Sesat Hukum karena Majelis Hakim tidak cermat memverifikasi berkas perkara yang dijadikan salah satu dasar menghukum terdakwa adalah tidak berdasar alasan hukum karena Majelis Hakim dalam perkara AKO dalam menjatuhkan pidana kepada terpidana telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diperoleh dari keyakinan Majelis Hakim bahwa benar-benar terjadinya suatu tindak pidana. Hal tersebut berdasar pada pasal 183 KUHP. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara AKO tidak semata-mata didasarkan pada berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Namun Majelis Hakim dalam memutus perkara AKO didasarkan dengan alat bukti yang persesuaian yang terungkap di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 185 KUHP. 14. Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan pembunuhan berencana. Bahwa dalil dari pemohon peninjauan kembali yang menyimpulkan Majelis Hakim memutus perkara pembunuhan berencana hanya didukung oleh satu alat bukti saja dan hanya pembenaran keterangan saksi verbalisan yang hanya dititik beratkan pada aspek prosedural, bukan pada aspek substansial. Dalil tersebut tidak berdasar karena pemohon peninjauan kembali hanya mengutip sebagian kecil dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim. Semestinya pemohon peninjauan kembali dapat memahami dan mencermati secara utuh putusan AKO. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara AKO tidak hanya mempertimbangkan satu alat bukti saja, tetapi alat bukti yang saling bersesuaian dan Majelis Hakim dalam memutus perkara sesuai dengan keyakinan hakim tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Bahwa dalil pemohon peninjauan kembali yang menyatakan Dani DPO adalah fiktif yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena itu hanya bersifat pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena dalam putusan AKO tersebut dari keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Dani DPO itu fiktif. Bahwa terkait dengan dalil pemohon peninjauan kembali dalam perkara AKO yang mempermasalahkan alasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana disebutkan oleh pemohon peninjauan kembali adalah sesuatu yang mengada-ada, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu kebenaran. Hal tersebut sebagaimana kasus permohonan peninjauan kembali yang diputus oleh Mahkamah Agung di mana hakim peninjauan kembali memutus dengan menolak permohonan peninjauan kembali di antaranya putusan Freddy Budiman alias Budi bin Haji Nanang Hidayat nomor 145 PK garis miring Pitsus garis miring 2016 tanggal 4 Mei 2018 pada halaman 80 menimbang bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judek faksi dan judek juris tidak pula dapat dibenarkan sebab putusan judek faksi dan judek juris tersebut telah dengan tepat dan benar dalam putusan judek faksi
dan judek juris. Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judek faksi dan judek juris. Tidak pula dapat dibenarkan sebab dalam putusan judek faksi dan judek juris telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa pemohon peninjauan kembali atau terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa karena alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau terpidana tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat 2 dan 3 KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 huruf A KUHP, permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau terpidana harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku. Putusan Ahmad Husairi alias Heri bin Atmo nomor 264 PK garis miring Pitsus garis miring 2017 tanggal 4 Mei 2018 halaman 4 sampai 5. Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali atau terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali atau terpidana tidak ternyata mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebab apa yang diungkapkan oleh pemohon peninjauan kembali atau terpidana sebagai alasan peninjauan kembali hanyalah pendapat pemohon peninjauan kembali atau terpidana yang berbeda persepsi dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Alasan pemohon peninjauan kembali atau terpidana yang tidak didampingi oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan dan alasan pemohon peninjauan kembali dapat direhabilitasi bukan lagi merupakan alasan peninjauan kembali. Bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara aku kepada terdakwa telah ditanyakan apakah didampingi oleh penasihat hukum dan jika tidak menunjuk sendiri maka akan ditunjuk oleh majelis hakim. Akan tetapi tercatat dalam berita acara persidangan bahwa terdakwa akan menghadapi sendiri. Bahwa ternyata tindakan penangkapan dan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur. Lagi pula tempat atau lokasi penangkapan dapat saja berbeda. Yang utama harus dipenuhi adalah tentang syarat dan prosedur penangkapan dan penggeledahan sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat 2A, B, dan C KUHP. Dilanjutkan. D. Gerasi yang dilakukan pemohon peninjauan kembali. 1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi adalah mengatur tentang pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 garing seterusnya tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 garing Pit B garing seterusnya tanggal 26 Mei 2017 telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002 junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap adalah satu putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding dan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dalam hukum acara pidana. 2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana. Atau 3. Putusan kasasi bahwa mempedomani ketentuan atau definisi berkenaan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002 junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi jika dihubungkan dengan perkara akuo jaksa penuntut umum kemudian melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 3. Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana dapat mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia. Gerasi atau pengampunan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan pengampunan dan atau menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 garing Pit B garis seterusnya tanggal 26 Mei 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 garing seterusnya tanggal 1 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melaksanakan putusan tanggal 20 Desember 2017 dan terpidana telah menandatangani berita acara pelaksanaan putusan pengadilan tertanggal 18 Desember 2017 tersebut tanpa ada paksaan. Diketahui penuntut umum dan Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cirebon. 5. Bahwa grasi atau pengampunan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan pengampunan dan atau menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 6. Bahwa pemberian grasi tersebut harus dilakukan secara tepat untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan dan pertimbangan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi yang berbunyi terhadap putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, faktanya pemohon peninjauan kembali dalam praktek perkara akuo telah mengajukan grasi dan telah ditolak oleh Presiden Republik Indonesia. 9. Bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan permohonan grasi atau pengampunan tertanggal 24 Juni 2019 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cirebon. Yang pada pokoknya permohonannya sebagai berikut. Bahwa terpidana menyadari dan menyesali perbuatannya yang mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga terpidana sendiri, dan atas bentuk penyesalan terpidana sanggup mengikuti pembinaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cirebon. Permohonan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan dalil-dalil dari pemohon peninjauan kembali, yaitu terpidana yang dimana tidak mengakui perbuatannya dan terpidana bukan pelakunya, serta menganggap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sesat fakta dan sesat hukum. Pengajuan grasi terpidana atau pemohon peninjauan kembali. 1. Tanggal 24 Juni 2019 terpidana Sudirman bin Suratno mengajukan grasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kalapas Kelas 1 Cirebon yang isinya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 2193 garing seterusnya tanggal 01 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup telah menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cirebon sejak tanggal 2 Juni 2017. Alasan mengajukan gerasi pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di lembaga permasyarakatan. Belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, menjadi tulang punggung dalam keluarganya. 3. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cirebon Agus Irianto tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Sudirman bin Suratno benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran. 4. Surat Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W.11.PS dan seterusnya perihal permohonan grasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan Kepala Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa narapidana Sudirman bin Suratno mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B dan seterusnya tanggal 26 Mei 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/Pit dan seterusnya tanggal 1 Agustus 2017. Berdasarkan perihal keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020, grasi terpidana Sudirman bin Suratno karena telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dalam penegakan hukum, hakim adalah aktor utama penegakan hukum, law enforcement, di pengadilan yang punya peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa penuntut umum dan pengacara. Pada saat ditegakkan, hukum mulai masuk ke wilayah Dasein yang senyatanya dan meninggalkan wilayah Dasolon yang seharusnya. Hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan undang-undangan, tapi sudah dihidupkan oleh living interpreter bernama hakim. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali merupakan hak terpidana terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu inkrah van gewis, dan kiranya bukan merupakan ajang untuk menghindarkan pemindahan. Mohon kiranya yang mulia peninjauan kembali dapat melihat fakta-fakta hukum yang telah diperiksa jurisfaksi tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya dilanjutkan. Kesimpulan, terhadap dalil-dalil yang dimohonkan pemohon peninjauan kembali bahwa kejadian yang dialami oleh korban Muhammad Rizky Rudian dan korban Vina Dewi Arsita tersebut dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas, hal tersebut terbantahkan dengan fakta-fakta hukum di sidang sebagai berikut. Hasil visum et repertum nomor
IX garis miring 2016 Dokpol tanggal 13 Desember 2016 terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana. Alat bukti surat berupa visum et repertum tersebut telah terungkap di persidangan dari keterangan ahli Dr. Andri Nur Rahman SPF yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara akuo. Hasil visum et repertum ver 76 garis miring IX garis miring 2016 garis miring Dokpol tanggal 13 September 2016 terhadap korban Vina Dewi Arsita. Bahwa berdasarkan hasil visum terhadap korban Vina Dewi Arsita diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari kemaluan yang KYT warna merah putih milik korban Muhammad Rizky Rudiana disita sah menurut hukum telah diperlihatkan di persidangan dan diterangkan oleh saksi Suroto dan saksi Suja yang menerangkan bahwa pada saat pertama kali saksi melihat korban dengan posisi terlungkup masih memakai helm di kepalanya, tidak melihat ada pecahan helm, gesekan ban dan jejak rem. Hal ini menjelaskan fakta tidak adanya kecelakaan lalu lintas. Dipertegas dengan fakta kondisi helm yang masih utuh dan tidak ditemukan gesekan ban dan jejak rem jelas bertentangan dengan kondisi kepala korban yang mengalami luka berat. Keterangan saksi tersebut telah terungkap dalam persidangan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara akuo. Maka dalil-dalil pemohon peninjauan kembali yang menyatakan kejadian tersebut kecelakaan lalu lintas tidak berdasar secara hukum, sehingga apa yang menjadi dalil-dalil pemohon peninjauan kembali bukan suatu keadaan baru atau novum dan selayaknya harus ditolak. 2. Pertentangan dalam berbagai putusan bahwa dalil dari pemohon peninjauan kembali yang menganggap putusan Pengadilan Negeri nomor 3 tanggal 26 Mei 2017 dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 tanggal 26 Mei 2017 sebagai putusan yang saling bertentangan tersebut sangat keliru karena antara putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 adalah fakta yang nyata terungkap dalam persidangan yang saling menguatkan dalam majelis hakim memutus perkara akuo. 3. Kekhilafan atau kekeliruan hakim bahwa dalil pemohon peninjauan kembali yang disampaikan dalam pemohon di luar ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim. Oleh karena kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim adalah memuat pertimbangan hukum terkait perbuatan material dan majelis hakim yang memutus perkara ini telah mempertimbangkan kebenaran yuridis. 4. Keterangan saksi Renaldi, saudara Adi Haryadi, saudara Ismail, saudara Purnomo, saudara Mega, dan saudari Widi adalah tidak dapat dijadikan realita fakta hukum mengingat keterangan satu sama lain saling bertentangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dikhawatirkan dari keterangan tersebut terdapat logical fallacy atau kesesatan logika atau sesat pikir dalam hukum. 5. Bahwa dalam tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali ini kami lampirkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan tertanggal 18 Desember 2017 tentang oleh terpidana 1. Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana, terpidana 2. Eka Sandi alias Tiwul bin Muarab, terpidana 3. Jaya bin Sabdul, dan terpidana 4. Supriyanto alias Abdul bin Sutadi. 2. Permohonan gerasi dari terpidana kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Cirebon masing-masing tanggal 24 Juli 2019. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 G 2020 tentang penolakan permohonan gerasi terpidana 1. Hadi Saputra, terpidana 2. Eka Sandi, terpidana 3. Jaya, terpidana 4. Supriyanto. Tanggal eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan surat perintah Pelajaran Negeri Kota Cirebon nomor print 1528. Junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama terpidana 1. Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana. 2. Eka Sandi alias Tiwul bin Murab. Jaya 3. Jaya alias Kliwon bin Sabdul. 4. Supriyanto. 5. Sudirman menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup. Bahwa keterangan pemohon peninjauan kembali pada tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan sidang sebagai saksi telah menerangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum terjadi tindak pidana baik dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali dan para terpidana lainnya. Keterangan dari pemohon peninjauan kembali tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon peninjauan kembali juga telah melakukan jauhan gerasi yang pada pokoknya menyesali dan mengakui perbuatan serta pada sidang peninjauan kembali atas nama Saka Tatal. Pemohon peninjauan kembali tetap pada keterangan sebagai saksi perkara aku bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan peninjauan kembali pada kesimpulan minta pemohon peninjauan kembali bukan pelaku tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Hal tersebut dapat dipertimbangkan secara hukum karena sikap pemohon peninjauan dapat dianggap mempermainkan hukum dan sangat bertentangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dikhawatirkan keterangan-keterangan yang berubah-ubah dapat menimbulkan kesesatan logika atau sesat fikir dalam hukum. Bahwa sikap dari pemohon peninjauan kembali dalam menyampaikan keterangan di berbagai tingkat pemeriksaan sebagai saksi dan terdakwa tidak konsisten serta tidak menghormati institusi peradilan sehingga perbuatan pemohon peninjauan kembali dipandang sebagai perbuatan yang mempermainkan hukum. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang telah dibantah oleh jaksa penuntut umum dengan memperdomani pasal 263 ayat 2 KUHP dapat disimpulkan bahwa alasan novum perbedaan berbagai putusan dan kekhilafan hakim yang diajukan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jaksa penuntut umum berkesimpulan
bahwa seluruh isi memori peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum, kemudian tidak terdapat pertentangan dalam berbagai putusan majelis hakim, dan alasan-alasan terkait kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara pemohon Sudirman bin Suratno bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan atau diterima. Dikaitkan berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat 2 huruf A KUHP permohonan peninjauan kembali, terpidana harus ditolak, sehingga seyogyanya alasan-alasan dari penasihat hukum permohonan peninjauan kembali haruslah ditolak karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP, dan terpidana tetap dijatuhi pidana dan putusan dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan peninjauan kembali memutus sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali atas nama Sudirman bin Suratno. 2. Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 Junto Pengadilan Negeri Cirebon. Diulangi, Junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ingkrah tersebut tetap berlaku. Demikian tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali kami buat. Sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkannya. Penuntut umum.